Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka konferensi pers penanganan Covid di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada Muhammad SAW di mana beliau telah membawa kita dari alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan pengabdian. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial, yang saya hormati Kepala Lokapom Aceh Tengah Regional, Pak ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan, dan yang saya hormati seluruh rekan-rekan pers yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Perlu kami sampaikan bahwa sampai dengan tadi pagi bagaimana perkembangan daripada update daripada penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Tengah, perlu kita sampaikan bahwa mungkin di Indonesia masih trennya terus meningkat di atas 1000 per harinya, di mana kita ketahui bahwa sampai dengan saat sekarang ini kasus positif di Indonesia itu sudah 83.130, sembuh 41.834, kemudian yang meninggal itu ada 3.957. Kalau secara internasional Indonesia itu sudah peringkat kedua untuk angka kematian. Perlu kami sampaikan juga bahwa di masa transisi ini kita juga sudah mengeluarkan surat edaran Bupati Aceh Tengah nomor 252 tahun 2020 tentang protokol kesehatan penyelenggaraan keramaian dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Tentunya di daerah kita di Kabupaten Aceh Tengah ini sudah bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan keramaian. Tentunya harus juga mengikuti protokol kesehatan seperti seminar, rapat, kemudian ada resepsi pernikahan atau pameran dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa sudah. Contoh kemarin di BLK ada kegiatan pelatihan jasa pelatihan jasa konstruksi. Kita langsung memantau bagaimana persiapan mereka, apakah sudah menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian memakai masker. Dan alhamdulillah mereka tidak hanya memakai masker, tapi juga memakai face shield, ya kan, ini luar biasa ya kan, dengan apa namanya dengan rekomendasi yang kita buatkan untuk penyelenggaraan keramaian, dan itu kita pantau langsung dan terbukti memang mereka menjalankan protokol kesehatan. Kemudian ada beberapa yang lain juga, ada pertemuan mungkin resepsi, saya pikir sudah beberapa seluruh kecamatan sudah menjalankan resepsi pernikahan, kecuali saya ada beberapa saya melihat kecamatan yang masih memang belum mau ya melakukan resepsi ataupun misalnya kebijakan dari pemerintah kecamatannya yang belum mengizinkan. Ada beberapa memang saya melihat, tapi apapun itu kita sudah punya dasar kegiatan-kegiatan keramaian ini sudah dibenarkan. Dan yang penting adalah tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian ada SK Bupati Aceh Tengah juga nomor 094 3027 2020 tentang pelaksanaan kebijakan belajar tatap muka untuk proses pembelajaran untuk pendidikan. Nah, tentunya kita sudah melakukan verifikasi khususnya SMA dan sederajatnya, ya kan. Kita sudah memantau ke SMA, kita sudah bagi tugas kemarin itu di seluruh SMA ataupun sederajatnya, apakah itu mas ya kan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Kita langsung turun dan melihat, mengecek ya kan, sudah ada POM yang kita buat bagaimana standar untuk melaksanakan proses tatap muka pembelajaran di sekolah. Nah, tentunya sudah lebih baik
Makanya tanggal 13 Juli kemarin khusus untuk SMA saja yang baru dibenarkan untuk sekolah. Jadi masih SMA dan sederajat itu pun ada beberapa yang dibenarkan, yang diizinkan oleh Pak Bupati sesuai dengan rekomendasi. Ada beberapa juga sekolah yang kita tidak rekomendasi. Kenapa? Karena memang tidak layak, karena memang belum menyiapkan sarana prasarana yang sesuai dengan prosedur yang kita minta, sesuai dengan protokol kesehatan. Makanya cuma kemarin ada beberapa saja. Dan untuk saat sekarang ini SMP atau sederajat itu belum boleh dilaksanakan tatap muka proses pembelajaran. Saya belum tahu nanti ke depan kapan sudah bisa dilakukan, yaitu SMA dan SMP. Tetapi kita Kabupaten Aceh Tengah masih membenarkan, masih diperbolehkan untuk SMA dan sederajat itu pun sesuai dengan surat gugus tugas. Saya belum tahu nanti SMP, SD dan PAUD kapan dilaksanakan untuk kegiatan tatap mukanya. Kemudian untuk pariwisata sampai dan sekarang ini tadi mungkin saya berkomunikasi juga dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga. Ini masih masih dibuatkan surat edaran untuk bagaimana pariwisata dan olahraga. Mungkin ke depan dalam 1 minggu ini mungkin sudah ada surat edaran terbaru khususnya dibuka untuk pariwisata dan olahraga. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa ini sudah revisi kelima, ya kan, tentang bagaimana pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 sesuai dengan Kemenkes nomor 0107/4/13/2020. Ada perubahan memang tetap di dalam pedoman ini untuk mendiagnosa dari suatu penyakit COVID-19. Pemeriksaan penunjangnya itu wajib dilakukan pemeriksaan real time PCR atau swab. Untuk mendiagnosa dari suatu penyakit itu melalui rapid test. Nah, kenapa sampai saat sekarang ini sesuai juga dengan surat edaran gugus tugas nasional nomor 9 tahun 2020, bagaimana persyaratan bagi pelaku perjalanan itu masih melampirkan persyaratannya itu adalah rapid test. Jadi ya, kita sudah koordinasi dengan profesi, ya kan. Nah, memang untuk screening, ya kan, bagi pelaku perjalanan itu masih berlaku pemeriksaan rapid test. Untuk pelaku perjalanan masih berlaku rapid test. Tapi tidak tahu kita nanti ke depan apakah ini masih berlaku atau tidak. Karena rapid test itu kan hanya menentukan apakah ada terbentuknya antibodi atau tidak di dalam tubuh, tapi tidak menentukan diagnosa dari COVID-19. Kemudian juga untuk pengobatan mungkin nanti Pak Sri Wardono nanti akan menyampaikan bagaimana perkembangan penanganan atau obat-obatan, ya kan. Jangan salah nanti yang beredar di masyarakat apakah boleh digunakan atau tidak. Nanti kita harapkan mungkin sedikit mungkin yang terbaru mungkin dexamethasone, Pak, ya. Jadi dexamethasone itu hanya boleh digunakan untuk pasien yang berat, itu pun melalui injeksi, ya kan, tidak dibenarkan tablet. Makanya sekarang masyarakat justru mempersiapkan obat-obat dexamethasone ini, ya kan, untuk mencegah, untuk menangani apa segala macam dipersiapkan. Padahal efek samping daripada dexamethasone ini cukup berbahaya. Kalau dipakai jangka panjang bisa menyebabkan perdarahan pada lambung, menurunkan sistem imun. Kemudian kalau ada kita mengidap penyakit gula, kadar gula kita tuh akan makin tinggi, ya kan. Jadi penyakit hiperglikemi, dia akan, dan itu akan menyebabkan bisa menurunkan kesadaran. Ya mungkin ada beberapa hal lain lagi, mungkin ya obat-obatan yang lain mungkin selain dexamethasone, penggunaan obat-obat yang salah juga mungkin kita dapat informasi dari Pak Sri Wardono nantinya. Perlu kita sampaikan juga bahwa sampai dengan saat sekarang ini
prinsip penanganan COVID ini kita di kesehatan itu adalah tracing, testing, dan treating. Tracing ini pelacakan, telusur, ya kan, seluruh masyarakat, termasuk juga pasien-pasien orang tanpa gejala atau gejala ringan ataupun sedang. Ini tracing, ya kan. Makanya kita selama ini memperkuat akses, kita terus memantau, memperkuat pos pantau yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ada 4 pos pantau, walaupun masih banyak, ya kan, masih banyak kebobolan, ya kan. Saya nggak tahu juga nih dari mana ya kan, apakah ada dengan informasi, termasuk juga kita orang-orang kita juga kadang-kadang mendukung ini, menjemput ke perbatasan atau ke Tritit, ya kan, seolah-olah ini hanya baru pulang dari Bener Meriah, ya. Inilah kesadaran kita, termasuk juga saya nggak bisa bilang ini ya orang-orang ya, baik itu dia orang-orang pemerintah, saya cek langsung, saya pantau langsung, ya kan, tapi saya nggak bisa ini kan, ya kan, kok tidak mendukung, ya kan. Tapi itulah yang kita hadapi, bagaimana kita memberikan kesadaran kepada masyarakat di diri kita sendiri juga.